Ya, liburan sambil belajar bersama bisa dilakukan di ajang Flora dan Fauna 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Event ini menghadirkan berbagai jenis tumbuhan dan hewan yang bisa menambah pengetahuan, khususnya untuk anak-anak. Pengunjung juga bisa berfoto bersama dengan burung hantu, ular, dan hewan lainnya. Ya, ada hewan dan tanaman apa saja yang dipamerkan di Lapangan Banteng? Kita tanyakan pada jurnalis iNews, ada Naura Safika di sana. Selamat siang, Naura. Hewan dan tanaman apa saja yang jadi perhatian pengunjung di Lapangan Banteng? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa, selamat menikmati hari libur. Hari ini di hari libur saya mau menghabiskan waktu untuk melihat flora dan fauna di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Nah, tadi saya udah lihat-lihat keliling-keliling nih Togi dan pemirsa, dan kali ini saya mau mencoba tes keberanian saya untuk bisa berfoto bersama dengan ular. Nah, di sini ada nih untuk bisa berfoto bersama ular. Selamat siang Bapak. Pak, aku mau foto sama ular, boleh Pak? Coba Pak ditaruh di mana nih? Di leher. Di leher ya? Terus saya pegang apa nih? Mana? Pegang kepalanya. Oke. Nah, Togi dan juga pemirsa, ini dia salah satu atraksi yang bisa dinikmati di Flora dan Fauna. Saya memang terlihat sedikit takut, tapi tidak usah takut. Ini karena dia udah jinak ya Bapak ya? Udah jinak ya. Pak, ini jenis ular apa sih Pak Bali? Ini piton albino yang sunfire. Ini kalau misalnya Umurnya 4 tahun. 4 tahun. Ini beratnya berapa sih Pak? Karena lumayan berat nih. Ini beratnya 7 kilo. 7 kilo? Iya. Ini kenapa sih dia bisa jinak begini Pak? Ini piaranya harus dari kecil. Jadi kita harus tahu karakternya, jadi karena ini untuk foto-foto buat anak-anak. Kalau kita nggak tahu karakternya, dia kita nggak bisa buat ngasih anak-anak karena resikonya kan terlalu besar buat anak-anak tuh kalau begigit. Oke, siap. Baik Pak Bali, terima kasih banyak. Ya, ini salah satu ular piton yang bisa berfoto sini. Tapi nggak cuma jenis ini doang, Togi dan juga pemirsa, ada jenis lainnya juga yang bisa diajak berfoto bersama. Kalau yang Pak Bali, kalau yang ini jenis ular piton apa Pak Bali? Bal piton. Bal piton. Iya, dia besarnya paling besar sebesar ini aja. Dia nggak bisa besar lagi. Kalau bal piton bedanya dengan yang ini apa beda di usianya juga? Ini usia berapa? Usianya 2,5 tahun. Nah, kalau ini 4 tahun kan. Ini dia paling besar udah sebesar ini, dia nggak bisa besar lagi. Cuma dia badannya bisa besar lagi. Oke, siap. Bapak, mungkin ini boleh diambil ular pitonnya kembali. Oke, Togi dan juga pemirsa, ini gak cuma ada ular piton doang yang bisa diajak berfoto bersama. Di sini juga ada untuk Anda yang mungkin takut sama ular piton, tenang. Ada yang lebih manusiawi berfoto bersama dengan owl. Nah, di sini owlnya juga bisa diajak berfoto bersama, dan tenang aja, semua hewan yang ada di sini sudah jinak Togi dan juga pemirsa. Dan pastinya untuk anak-anak ini pasti akan menambah pengetahuan sekali melihat berbagai macam hewan. Dari hewan tadi sudah lihat ular, kemudian ada owl, kemudian juga di sini ada hewan lainnya juga yang bisa menambah pengetahuan. Dan pastinya untuk Togi dan juga pemirsa, tidak hanya dari hewan saja, ada juga flora. Untuk Anda yang mencintai tumbuh-tumbuhan, mau menambah koleksi tumbuh-tumbuhan, di sebelah kanan saya ada tumbuh-tumbuhan juga. Dan yang pastinya ini masih banyak lagi, luas sekali, karena ini akan terus berjalan untuk Flora dan Fauna 2025 sampai 8 September. Nah, untuk pemirsa yang mau datang berkunjung ke sini tidak dipungut biaya apapun alias gratis, karena memang ini terbuka untuk umum. Dan tidak hanya dari pameran ini saja yang menjadi menarik perhatian dari pengunjung yang ada di sini, banyak sekali juga untuk spot-spot yang dapat untuk berfoto bersama dengan keluarga. Tadi saya juga sudah melihat beberapa keluarga yang datang bersama dengan anaknya, bersama dengan pasangannya, dan saya akan coba tanya ke salah satu pengunjung yang ada di sini. Ibu, selamat siang. Ini dengan Ibu siapa? Dania. Oke. Ibu Dania, Ibu dari mana? Aku dari daerah Bojonggede. Oke, baik. Ibu kesini sama siapa Ibu? Keluarga, sama anak, sama suami. Ini ada rencana mau beli hewan kah? Nyarinya sih kura-kura, karena kura-kuraku hilang kemarin. Jadi pengen cari lagi. Gimana menurut Ibu dengan adanya acara Flora dan Fauna ini, Bu? Tiap tahun kita kesini terus sih. Tahun kemarin juga kita udah kesini. Ini pas aku lihat di sosmed, dia buka,
kita langsung buru-buru ke sini deh. Karena kan anak-anaknya seneng lihat hewan-hewan. Emaknya, ayahnya senengnya tanaman, ya udah cocok jadinya. Oke deh kalau gitu Ibu Dania, terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat berlibur. Dan tidak hanya dari tadi ada ular, kemudian ada burung hantu. Di sini juga ada hewan yang lucu-lucu Togi dan juga pemirsa, yaitu ada kucing juga di sini. Dan pastinya untuk kucing-kucing di sini dapat dibeli juga. Sementara itu Togi. Ya, Naura, ini terkait mungkin sampai kapan pameran ini? Sampai besokkah atau dari jam berapa sampai jam berapa juga? Ya, Togi dan juga pemirsa, untuk pameran ini sudah berjalan dari tanggal 1 Agustus kemarin dan akan terus berlanjut sampai di 8 September. Dan untuk operasinya atau hari operasionalnya ini setiap hari dari hari Senin sampai Minggu, dan untuk jamnya ini dimulai dari pagi hari dari jam 7 pagi hingga malam hari sekitar jam 10. Namun mengingat memang untuk lapangan banteng ini sekarang beroperasi selama 24 jam. Togi. Baik, terima kasih Naura Safika atas informasinya melaporkan langsung dari lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Makan siang dengan menikmati masakan khas daerah di Indonesia memiliki sensasi tersendiri. Salah satunya makanan khas Nusantara, papeda, ikan kuah kuning asal Papua. Papeda adalah makanan khas yang berasal dari daerah Indonesia Timur, khususnya Papua. Sebagai salah satu warisan kuliner Indonesia yang paling unik, papeda kaya akan serat, rendah kolesterol, dan bernutrisi tinggi. Menu kuliner satu ini terbuat dari sagu atau bahan pokok yang diambil dari pohon sagu dan diolah menjadi makanan yang memiliki tekstur kenyal. Untuk membuat papeda, sagu harus dilarutkan dengan air mendidih selama 1 hingga 2 jam. Kemudian, papeda yang memiliki rasa khas tawar ini dipadu sajikan dengan lauk pauk, seperti sayur ikan cakalang beserta kuah kuning yang dibuat dari bumbu rempah Nusantara, seperti serai, lengkuas, bawang, dan merica. Sehingga papeda plus ikan kuah kuning ini bisa menggugah selera. Papeda itu adalah makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Sagu itu tuh ada pohonnya. Jadi untuk proses pembuatannya itu biasa ditokok, diramas, lalu ditinggalin sampai jadi sagu. Nah, untuk jadi papeda itu sagunya tuh dia harus dilarutkan sama air. Nah, dilarutkan sama air itu untuk proses selanjutnya itu harus pakai air panas. Tapi air panasnya itu yang mendidih. Nah, untuk papeda ini juga tidak bisa dibuat sembarang orang. Karena kadang kalau yang kurang tahu nanti papedanya nggak jadi, nanti jadinya cair. Untuk memperkenalkan makanan khas papeda, para pemuda Papua di Yogyakarta menunjukkan cara atau proses pembuatannya kepada masyarakat, bahkan bisa langsung mencicipi dan merasakan gurihnya masakan papeda ini. Event ini tuh sebenarnya bertujuan untuk memperkenalkan budaya sekaligus makanan dari Papua sendiri sebenarnya. Terus apa aja di event ini mau menyelenggarakan apa aja nih? Di sini tadi pertama ada live musik. Live musik itu ada soal menyanyi tentang lagu-lagu dari Papua, sekaligus juga setelah musik kita juga disediakan makanan khas Papua, juga ada atribut-atribut paket dari Papua, sekaligus juga ada penampilan-penampilan dari anak-anak Papua. Anda ingin menikmati makanan khas Papua? Kini di Yogyakarta sudah terdapat beberapa warung yang menyediakannya, tentunya dengan harga yang ramah di kantong. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.